mengelola atau membuat sampah organik berubah menjadi cairan yang katakanlah cairan serbaguna atau kalau sekarang bisa juga disebut cairan ajaib. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Ibu Suyati, AMDkes. Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan RSUD Jombang, membahas tentang pemanfaatan limbah organik dapur instalasi gizi menjadi ekoenzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jenny Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Pada pagi hari ini tentunya saya tidak sendiri. Seperti sebelum-sebelumnya, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Ibu Suyati AMDkes selaku Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan di RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu seputar tentang pemanfaatan limbah organik dapur instalasi gizi RSUD Kabupaten Jombang menjadi ekoenzim. Tapi sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Bu Yati. Selamat pagi. Gimana Bu kabarnya Bu hari ini? Baik, sehat. Sehat ya Bu. Bu, sepertinya ini baru pertama kali ya Bu ya dengan ngisi acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Mungkin kesannya gimana Bu? Excited pasti ya, karena pertama kali ya. Senang bisa menyampaikan inovasi yang kami buat tentunya. Iya, Bu. Mungkin ini karena kan baru pertama kali nih Bu yang ngisi menjadi narasumber di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Mungkin boleh nih Bu kenalan dikit. Nah, iya. Siapa sih Bu Suyati ini atau nama panggilannya Bu Yati ya? Bu Yati. Iya, mungkin bisa kenalan dulu. Mungkin dulu kuliahnya di mana, terus jurusan apa, sekarang kerjanya sudah berapa lama nih Bu di RSUD Bu? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri karena baru pertama kali saya berada di talkshow ini. Nama saya Suyati AMDkes dari instalasi sanitasi lingkungan yang berada di bawah seksi penunjang non medis. Untuk kerjanya di sini sudah berapa lama Bu ya, kalau boleh tahu? Kerja saya di sini sudah 33 tahun. Sudah lama. Sejak tahun 1991. Itu saya belum lahir loh Bu. Iya. Saya belum lahir Ibu sudah kerja di sini. Sebelumnya di Rumah Sakit Bojonegoro 2 tahun, baru pindah ke RSUD Jombang. Oke. Nah, ya, Bu Yati ini kan selaku Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan di RSUD Jombang ya Bu ya? Iya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rumah sakit ini kan merupakan sarang dari penyakit banyak sekali ya orang-orang yang sakit di sini. Sehingga penting adanya menjaga lingkungan yang ada di dalam rumah sakit sendiri atau di lingkungan sekitar rumah sakit itu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan Bu, sebenarnya tugas pokok dari INSA atau Instalasi Sanitasi Lingkungan RSUD Kabupaten Jombang ini apa kalau boleh tahu? Terima kasih. Kami dari Instalasi Sanitasi Lingkungan mempunyai tugas pokok yang banyak sekali, yaitu satu, pengolahan limbah. Limbah sendiri dibagi menjadi 2, limbah padat dan limbah cair. Limbah padat sendiri dibagi menjadi 2 lagi, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Yang kedua, yaitu tugasnya pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Yang ketiga, pengawasan kesehatan udara. Yang keempat, pengawasan kesehatan air. Yang kelima, pengawasan kesehatan makanan dan minuman siap saji. Yang keenam, pengawasan sarana dan prasarana bangunan. Yang ketujuh, pengawasan pengendalian radiasi. Yang kedelapan, pengawasan pengelolaan linen. Sedang di samping tugas utama masih ada tugas tambahan, yaitu kebersihan lingkungan dan
pengelolaan pertamanan. Ini nanti yang sangat hubungannya erat sekali dengan inovasi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Oke. Terima kasih. Nah itu tadi ya Bu ya, banyak sekali memang ya tugas-tugas dari teman-teman insan. Nah Bu, kali ini kan kita akan membahas tentang pemanfaatan limbah. Nah ini pemanfaatan limbah ini kan salah satu tupoksi juga dari teman-teman insan ya Bu ya. Betul. Salah satunya adalah pemanfaatan limbah organik dapur instalasi gizi RSUD Kabupaten Jombang menjadi ekoenzim. Nah mungkin bisa dijelaskan Bu, sebenarnya teknik ekoenzim ini merupakan teknik yang seperti apa atau kegiatan yang seperti apa? Seperti kita ketahui bersama bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang adalah rumah sakit tipe B dengan kapasitas tempat tidur 554. Untuk pelaksanaan pelayanan tentunya menghasilkan sampah yang begitu banyak, sehingga kami dari sanitasi lingkungan pengen memanfaatkan daripada limbah yang tadi sudah sebutkan bahwa salah satu tugas saya adalah pemanfaatan limbah organik atau pengolahan limbah organik. Jadi memang ekoenzim ini merupakan dari pengolahan limbah ya Bu ya, atau sampah itu tadi ya. Nah sampah ini berupa apa Bu? Apakah sayuran atau bagaimana? Iya, di sini kami mengelola atau membuat sampah organik berubah menjadi cairan yang katakanlah cairan serbaguna, atau kalau sekarang bisa juga disebut cairan ajaib dengan komposisi gula atau molase atau bisa juga tetes tebu 1 bagian atau 1 kilo, sampah organik 3 kilo, air 10 liter. Oke. Untuk sampah organik kita ambil murni dari sisa sayur dan buah dari dapur instalasi gizi yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, kita pakai untuk ekoenzim. Oh, jadi ekoenzim ini merupakan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas-ampas buah, sayur, begitu ya Bu ya? Baik, untuk yang difermentasi untuk dibuat ekoenzim dengan ketentuan sampah dari kulit buah dan sayur yang segar tidak boleh tercampur dengan kulit buah yang sudah busuk atau kulit dari bawang dan brambang, karena nanti akan menimbulkan bau. Itu pun harus kulit yang segar. Hari ini menghasilkan sampah, ya hari ini itu juga harus dimanfaatkan. Tidak boleh disimpan atau dibuat besok, nggak boleh, harus segar dan fresh. Jadi nanti hasilnya akan lebih bagus dan tidak berbau. Oke, jadi memang harus limbah-limbah atau sampah-sampah organik yang memang masih segar. Masih segar, iya. Oke. Nah, untuk pengambilannya sendiri ini dari teman-teman insan sendiri yang mengambil ke instalasi gizi atau bagaimana Bu? Atau mungkin ada penjadwalan khusus di jam-jam tertentu untuk pengambilan sampah organik ini untuk pembuatan ekoenzim ini? Karena pembuatannya ini tidak setiap hari, maka sebelum kita membuat, sehari sebelum kita membuat, kita kontak dulu dengan petugas instalasi gizi untuk memisahkan sampah-sampah yang tidak boleh dibuat menjadi ekoenzim. Sampahnya boleh apa saja. Semakin banyak jenis sampah yang kita buat, semakin banyak juga enzim yang dikeluarkan oleh sampah-sampah tersebut. Dan satu hal lagi, untuk pembuatan ekoenzim tidak boleh memakai bahan yang sudah diolah, walaupun belum busuk, walaupun masih segar, tidak boleh yang sudah diolah. Contohnya harus segar. Contohnya sisa sayur, nggak boleh kita pakai ekoenzim. Jadi memang harus benar-benar fresh, bukan yang busuk gitu ya. Iya. Nah, Bu tadi kan sudah dijelaskan terkait ekoenzim nih Bu. Yang ingin saya tanyakan lagi, sebenarnya tujuannya ekoenzim ini apa, kok bisa terfikirkan untuk membuat ekoenzim? Karena kita tujuan utama pembuatan ekoenzim adalah pengurangan dari sampah organik yang dihasilkan oleh dapur supaya tidak terjadi penumpukan. Jadi
sampah organik tadi kita olah menjadi bahan yang berguna. Gitu ya, Bu. Terus juga bisa dengan dilakukan pengolahan sampah organik akan mengurangi pencemaran, ya terutama bau busuk yang dihasilkan oleh limbah organik tersebut. Karena bau busuk bisa mencemari udara dan bisa juga mengganggu kesehatan. Iya, itu tadi memang sangat penting ya Bu ya untuk memanfaatkan itu limbah organik tadi ya Bu ya. Oke. Nah untuk kegunaan atau manfaatnya sendiri Bu dari ekoenzim ini untuk apa? Untuk tanaman kah atau bagaimana? Oke. Untuk kegunaan ekoenzim ini memang kami sendiri dari sanitasi lingkungan, karena kami bergerak di bidang sampah dan pertamanan tadi, kami sudah mempraktekkan dan berhasil, yaitu satu sebagai pupuk tanaman dengan perbandingan 15 mili ke dalam 1 liter air, itu sebagai pupuk tanaman karena diperlukan oleh tanaman sebagai nutrisi untuk membantu pertumbuhan. Yang kedua, sebagai pengusir hama tanaman. Jadi kalau tanaman ibu-ibu atau tanaman di rumah sakit ada endra atau warna putih yang timbul di daun-daun itu, bisa kita semprot dengan ekoenzim dengan perbandingan 15 ml ke dalam setengah liter air. Itu tidak ada batasan untuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, tergantung dari penyakit yang menempel di tanaman. Kadang 1 kali penyemprotan, besoknya saya lihat sudah pergi. Tapi kadang ada juga yang sampai 3 kali baru hilang. Jadi memang tergantung itu tergantung jenis penyakitnya. Di samping itu ekoenzim juga bisa menghilangkan bau kolam lele. Kolam lele yang biasanya dikasih makanan apa, kadang kan peternak lele kadang ngasih makanan yang tidak dari beli, yang tidak dari pupur, itu kadang menimbulkan bau. Itu dikasih cairan ekoenzim bisa berkurang. Bisa juga untuk menghilangkan bau pada kandang ternak. Bisa Bu ya? Bisa. Ekoenzim bisa juga untuk mengawetkan buah supaya tidak cepat busuk. Dan juga bisa mengusir mengusir hewan pengganggu di sekitar kita. Di samping hama-hama tadi bisa mengusir hewan-hewan di sekitar kita. Contohnya semut. Kalau di rumah ada semut, bisa juga disemprot dengan ekoenzim dengan takaran yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 15 ml dicampur dengan setengah liter air. Bisa semut, kecoa, rayap, lalat dan sebagainya. Oke, banyak sekali ya Bu ya manfaatnya ya dari sebagai pupuk tanaman, kemudian sebagai pengusir hama tanaman, bahkan sebagai untuk bau kolam lele itu juga bisa ya. Bisa. Ternyata memang sangat banyak manfaatnya ya Bu ya. Oke. Nah Bu, ini kan mungkin bisa di-share ya, atau mungkin bisa memberikan tips cara-caranya nih Bu, gimana ini kita bikinnya ekoenzim. Mungkin kan kita bisa memanfaatkan sampah-sampah dapur organik yang ada di rumah itu daripada kita menumpuk ya Bu ya, malah membuat lingkungannya tidak baik juga. Kalau untuk pembuatan di rumah sakit, kita memang full memakai sampah organik dari dapur. Dengan perbandingan 1 kilo molase, 3 kilo sampah dari dapur, bisa dari kulit buah melon, kulit buah jeruk, kates, kita manfaatkan, kita cuci bersih, kemudian kita timbang 10 kilo, kita masukkan ke tempat pembuatan. Tempat pembuatan biasanya terbuat dari plastik. Kalau di rumah sakit membuatnya dalam jumlah banyak, jadi kita memakai tong yang ukuran 50 kilo. Untuk satu resepnya 1 kilo molase, 3 kilo sampah organik dan 10
terair. Untuk ibu-ibu yang di rumah mungkin itu perbandingan yang paten, perbandingan yang pasti. Kalau ibu-ibu di rumah hanya mempunyai katakanlah sampah 1 kilo, ya kita bisa membuat dengan cara bahan-bahan tadi dibagi 3. Oh ya. Dibagi 3. Jadi dicuci bersih, ditimbang berapa, dibagi 3. Untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam, kalau kita pakai tong ya, dimasukkan semua ke dalam tong, kemudian kita aduk. Kita aduk sampai rata, kemudian kita tutup rapat. Hari kedua kita aduk lagi, kita tutup rapat. Jangan lupa kita pasang label, karena label itu nanti akan kapan dipanen, jadi tidak akan lupa tanggal pembuatan sekian, tanggal pemanenan sekian. Karena apa? Jangka waktu yang dipakai cukup lama, sehingga kalau tidak ada label akan lupa. Ibu ya, iya. Setelah 1 minggu atau 1 bulan bisa kita buka tutupnya. Apabila sampah-sampah tadi mengambang, mumbul, kita aduk lagi, kemudian kita tutup dengan tutup yang rapat. Kenapa kita harus memakai tutup yang rapat? Untuk menghindari hewan atau organisme yang tidak bermanfaat masuk. Tapi kalau memang terlanjur masuk, bisa juga diatasi, jangan dibuang, ditambah gula dan diaduk lagi. Oh gitu ya Bu ya, jadi tidak dibuang ya? Tidak dibuang. Terus setelah 1 bulan tadi kita aduk, kemudian kita tutup rapat, kita tunggu sampai 90 hari atau 3 bulan. Setelah kemudian kita panen. Setelah kita panen pun ampasnya tidak kita buang begitu saja, karena masih ada lekatan-lekatan yang menempel pada sampah tersebut, masih bisa digunakan sebagai kompos atau pupuk padat. Nah, tadi kan dijelaskan Ibu dari segi tujuannya, kemudian manfaatnya, dan proses pembuatannya ya barusan. Nah, kalau saya pikir ini untuk manfaat dari ekoenzim ini sangat besar sekali ya Bu ya. Nah, dari segitu apakah ada ekoenzim ini masih mempunyai kelemahan ya Bu ya? Oke. Untuk kelemahan ekoenzim memang dalam proses pembuatan itu lama. Jadi 3 bulan. 3 bulan sampai proses panen. Ya, jadi harus sabar ini. Harus sabar. Sehingga bagi pemula atau yang belum pernah memanfaatkan hasilnya, belum tahu manfaatnya, malas atau enggan. Nah, Bu, mungkin bisa di-spill nih Bu, bisa dilihatkan hasil dari ekoenzimnya dari teman-teman insan nih Bu. Kita juga pengen tahu. Iya. Ini hasil fermentasi yang kami buat. Iya. Duduk. Nah, itu ya Bu ya. Ini ekoenzim yang kami buat, yang dipanen setiap 3 bulan sekali. Manfaatnya tadi sudah saya sebutkan dan sudah saya praktekkan di RSUD Jombang. Ini di samping kegiatan sehari-hari, ini juga bernilai ekonomis. Jadi kalau mau menjual bisa dijual di teman-teman, tapi karena tidak diperbolehkan untuk menjual, jadi di saat-saat apel atau apa, ada momen-momen tertentu kita bagi-bagikan ke teman-teman biar tahu manfaatnya. Oke, nah itu tadi ya Bu ya, dari hasilnya ini sudah nyata sekali. Mungkin kedepannya bisa kita mungkin masyarakat di luar sana bisa tertarik untuk mencoba nih ya Bu ya, karena kan memang sangat manfaatnya sangat begitu besar, di samping bisa mengurangi sampah-sampah organik di rumah ya Bu ya. Oke. Nah Bu, sebelum ini acara kita tutup ya, mungkin ada pesan atau pesan yang ingin Bu Yati sampaikan nih kepada teman-teman di luar sana, mungkin untuk masyarakat, silakan, monggo.
Terima kasih. Karena ekoenzim ini masih banyak yang belum kenal, Iya. maka perlu sosialisasi yang terus-menerus kepada baik kepada teman atau tetangga, masyarakat, biar mereka juga memanfaatkan limbah organiknya menjadi bahan yang berguna. Seiring dengan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, ekoenzim salah satu alternatif yang menjanjikan untuk mendukung gaya hidup yang ramah lingkungan. Itu saja. Ya, jadi lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya, Lingkungan lagi ya. sekitar, Bisa ya. dengan memanfaatkan hasil-hasil dapur tadi ya Bu ya. Jadi kalau semisal apa namanya ada sampah di rumah bisa dimanfaatkan. Salah satunya ekoenzim ini bisa digunakan untuk pupuk, kemudian hasilnya tadi panennya juga bisa digunakan sebagai pupuk kompos ya Bu ya. Kompos, Oke, baik. Sebelumnya Bu Yati terima kasih banyak karena sudah bersedia hadir untuk mengisi acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Tentunya apa yang Bu Yati sampaikan ini semoga bermanfaat dan Amin, amin. mengedukatif kita semua ya Bu ya. Mungkin Oke. nanti saya bisa tanya-tanya ke Bu Yati sendiri nih caranya bikin ini ya Bu ya. Oke, siap, ya. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.